itu artinya nubuatannya terjadi, itu nabi benar. Tapi kalau nabi yang nubuatannya nggak terjadi, itu nabi palsu. Ciri-ciri nabi palsu di situ, dia tidak pernah bernubuat. Dalilnya di mana? Ciri-cirinya. Saya minta dalil dulu, dalilnya di mana? Aduh, kamu baca Wahyu 13 lah. Wahyu 13 itu Wahyu tergenapi 13 tahun 2004 itu. Wahyu 13 itu tergenapi di tahun 2024 saat ini tergenapi. Yesus tidak pernah tahu. Yesus tidak pernah tahu Ya. itu kitab Wahyu, itu karangan siapa? Wahyu itu kan dikatakan Itu kan dulu. inilah wahyu Yesus Kristus. Coba kamu ini di belakang katakan. Ya. Yohanes katakan inilah wahyu Yesus Kristus. Kan dikatakan begitu. Dia yang wajahnya bersinar bagaikan matahari dan memegang ketujuh bintang. Yang mengatakan itu kan yang makanya mengatakan kamu baca kitab yang Wahyu mengatakan ini wahyu Yesus Kristus itu siapa yang mengatakan itu? Siapa yang mengajarkan itu? Inilah wahyu Rasul Yesus Yohanes Kristus. lah, ya Rasul Yohanes di Rasul kitab Wahyu Yohanes. itu. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Dengar begini, Diskusi Dengar, aja. dengar. Katanya Saya kasih kau kau- udah berdiskusi baik-baik. Iya, kau Ngapain dulu. kau nyerang pribadi saya? Kau diam dulu cuma. Contohnya Yesus saya. ini yang dengar. Yang diutus sebagai penyampai firman Yesus atau Yohanes? Dari sikapmu itu. Kutanya dulu kamu. Dari sikapmu, yang diutus siapa yang untuk kamu menyampaikan firman Dari Yesus sikapmu, Suma, atau dari Yohanes? sikapmu, orang tahu Betul kan? siapa yang kau sembah. Bang Ray, bisa berdiskusi aja bang. Gak usah. Tunggu dulu. Iya, Zuma. Iya, Kalau tunggu. kita mau memberi Penilaian itu nanti netizen yang suara besar dan maki-maki dia ini. Tunggu dulu, diam. Bang, kita bernarasi baik-baik, jangan serang pribadi orang. Kalau abang nyerang pribadi Bang Zuma, abang lawan aku nanti ya. Kita serang pribadi ya, oke? Apa Lanjut, Bang. pribadi apa? Saya nggak kenal itu Zuma siapa. Satpam dia. Pokoknya jangan serang pribadi orang. Jangan Satpam menghujat. di mana dia? Iya, Kan saya nggak sapam. kenal. Iya, saya sapam. Terus kenapa kalau sapam? Mampu kau kalahkan saya berargumentasi tentang Bible? Kalau kau mampu, ayo. Jangan lari ke pribadi. Zuma, saya tidak Iya. kenal kau. Terus saya kenal kamu. Serang pribadi. Saya kenal kamu. Saya juga tidak kenal kamu kok. Yang saya tahu kamu menganut Begitu agama aja. yang diwariskan penjajah, itu aja. Nah, itu lari lagi lari Lah, lagi. ini itu fakta. Penjajah, Kamu malu. penjajah. Kamu malu. Agamamu itu warisan penjajah, malu. Penjajah. Iya. Penjajah yang datang ke kutanya samamu. Penjajah yang datang ke Indonesia, ke Nusantara ini, ketika dia pulang, agama apa yang ditinggalkan? Kutanya samamu. Juma, Apa? otak lu bengkok. Nah, itu otak lagi kan? Dengar. Indonesia Otak belum lagi kan? ada waktu itu, Otak Zuma. lagi kan? Otak lagi. Iya, di Nusantara ini ketika penjajah Indonesia pulang. belum ada waktu itu, Zuma. Ketika penjajah Itu pulang kerajaan. dari Nusantara ini, agama yang dititipkan oleh penjajah agama apa? Ayo. Jadi kamu nggak usah bahas-bahas pribadi, nggak usah. Jangan mentang-mentang karena agamamu itu titipan penjajah, kamu seenak perut ngomong. Mari kita berbicara berdasarkan data, Bung. Kau katakan kau tidak kenal saya juga tidak kenal kau. Yang saya tanya, yang saya tahu, kau itu beragama dengan agama yang dititip oleh penjajah di Nusantara Belum ini. ada Indonesia waktu itu, Zuma. Saya tidak mau tahu ada Indonesia atau tidak ada Indonesia. Yang saya tahu kau beragama agama yang dititip oleh penjajah. Ya biarin aja saya Suaramu goblok. aja yang besar. Biarkan saya goblok. Itu diri saya. Yang penting saya bukan Kristen. Yang penting saya tidak menganut agama penjajah. Paham? Kok larinya agama penjajah? Lah, lalu saya kan tidak mengenal kamu. Yang saya tahu kamu beragama dengan agama yang diwariskan penjajah. Itu aja, selesai. Orang yang ikutin kamu ini Zuma memang semua orang-orang bodoh. Nah, berarti kau katakan umat Islam, berarti kau katakan
Kau katakan Presiden Indonesia itu orang bodoh karena aku sekeyakinan dan seagama dengan mereka. Larinya ke situ lagi. Lah, kamu barusan mengatakan. Kok larinya Kamu ke barusan situ? mengatakan apa? Mulutmu barusan mengatakan apa? Kok larinya ke situ semua? Barusan mulutmu mengatakan apa? Justru kalau ingin kita berbicara diskusi, orang yang mengikuti agama penjajah adalah orang yang bodoh. Mau kau terima kayak gitu? Mau? Masa orang bodoh yang ciptakan HP, internet, apa semua orang bodoh? Lah, tidak ada hubungannya HP dengan Bible. Nggak ada hubungannya HP dengan Bible. Iya. Tak ada hubungannya HP dengan Bible. Kok nggak ada hubungannya? Nggak ada hubungannya HP dengan Kristen. Nggak ada. Paham kau? Oke, yang membuat HP itu adalah manusia ciptaan Tuhanku. Oke, paham? Ya, Bukan selesai. ciptaan Yesus. Manusia yang membuat HP itu bukan manusia ciptaan Yesus, tapi manusia ciptaan Allah. Paham Cuma kau? dengar dulu. Ada hubungannya Saya HP tidak dengan mau dengar. Islam. Saya tidak mau dengar. Yang saya kau itu Zuma. beragama warisan Gimana penjajah. Yang Padri. Udah itu memang dari awal dia nggak bisa diajak diskusi. Silakan Satria Kristus. Selamat siang. Perang Patri itu buatan Belanda. Ya, buatan Belanda. Kamu udah tahu sejarah. Perang Patri terjadi karena adu domba Belanda. Adu domba Padri Belanda siapa pemimpinnya? sehingga perang Patri Imam terjadi. Bonjol. Imam Bonjol, perang terjadi karena apa? Siapa yang mengadu domba di situ? Kau baca sejarah. Baca sejarah. Islamisasikan Tapsel. Baca sejarah. Gimana itu? Baca sejarah. Kembali ke topik bang. Agama penjajah. Agama Perang apa yang Patri ditinggalkan itu apa? penjajah? Kembali ke topik. Agama apa yang ditinggalkan penjajah? Itu aja. Kembali ke Padri topik. itu di mana, Zuma? Membelokkan topik ini. Mbok yang naik itu kelas pendeta Nangis kayak lah, jangan Cuma. kelas Aku jemaat sama aku minggu nangis, begini. Ini Cuma. yang naik kok jemaat minggu semua nih. Yang kelas pendeta lah yang dinaikin lah. Jangan jemaat minggu begini. Cobalah diskusi. Ayo, diskusi nak yuk. Ya, kita bahas nabi palsu. Kembali ke Iya. tema yang tadi. Kalau Satria Kristus mau diskusi, Siapa agama gunakan penjajah, dasar dalilmu apa? Dalilmu. Coba dasar Satria Kristus. Kembali ke agama penjajah katanya. Coba dasarnya apa yang kau sampaikan tadi ya, sejarah. Lah, Tadi kau sekarang bilang tahu Perang sejarah Padri enggak? itu siapa? Siapa Ya, sejarahnya apa yang pemimpinnya? kau ketahui dari Bang Padri? Silakan. Kekaisaran Aceh menyerang Tapsel itu Tapanuli itu apa? Gimana tuh ceritanya? Terlalu kecil Baca skala. sejarah. Kalau cuman Ada di coba mana? kamu paparkan. Oh, yang lain. Patri dulu. Coba kamu paparkan. Karena kerajaan Aceh tidak berhasil melakukan Islamisasi di tanah Tapanuli, akhirnya Imam Bonjol pemimpinnya untuk mengadakan perang ke Tapsel dan dibunuhnya semua orang di jalan-jalan itu. Gimana? Aku ada bukunya loh. Satria, kamu itu kok tolong benar. Oke, Perang saya Padri bukakan itu kan orang bukunya ya. Aceh. Yang satu aja yang hadapi bang, biar nggak rame. Bentar, saya buka bukunya. Jangan nangis kau Juma. Silakan Agama Islam wahai itu penganut agama penjajah, silakan. Indonesia. Silakan pengikut agama penjajah, silakan wahai pengikut ya, silakan. Agama apakah yang ditinggalkan penjajah? Nangis. Agama apakah yang ditinggalkan penjajah di Republik ini? Jawab. Karesteng. Semua jawab. Mau di YouTube, mau yang ada di sini, ketik semua. Saya bertanya ya, baru saya ngomong nih. Agama apakah yang ditinggalkan penjajah Belanda itu selama 350 tahun? Ditulis semua. Oke, kita buka ya. Diam dulu, dengerin dulu jawabannya. Jawabannya responden di bawah. Dengerin, baca tuh semua tuh. Buka datanya, saya bukakan datanya. Diam dulu, kita dulu. Nah, tuh. Nah. Woi, ternyata yang ditinggalkan Belanda adalah Karisteng. Terima kasih, pinter semua nih netizen. Lanjut. Ya, ada satu lagi yang mesti diketahui Satria Kristus ya, bukan cuma di Indonesia sebenarnya. Kalian kan tahu ya, dari mana dasarnya ajaran Kristen? Dari Roma, yang menjajah wilayah Timur Tengah, Palestina, pecah-pecah. Menjajah Sudan itu siapa? Makanya dengarkan, kalau kau mau membahas tentang ilmu sejarah, sejarahnya Kristen sendiri diajarkan oleh Roma. Roma itu adalah penjajah terbesar di muka bumi pada masa itu. Jadi Buka dulu narasi sejarahnya salah? dulu. Buka, besarkan saya dulu. Ini dari NU ya. Kita dari NU. silakan. Ya. Itu aja VOC lalat itu aja. Lalat itu bahkan aja. menjadi pihak yang paling berjasa dalam penyebaran Islam. Siapa Kok ada negara Katolik di situ? penjajah?
Kok ada Katolik? Ya, VOC bahkan, dengar dulu, VOC bahkan menjadi pihak yang paling berjasa dalam penyebaran apa nih? Dari atasnya lah baca. Kenapa dipotong Iya, di situ? ini nggak usah Dari atas baca, dari atas. Coba dari atas. VOC tidak saja Dari atas. Mulai dari atas. Dari atas. Kenapa kau tutup yang atasnya? Yang atasnya menyebutkan beda itu. Kau baca atasnya. Biar kau tahu. Baca sejarah itu nggak cuma satu. Ya udah baris. baca nak. Bacalah dari Data atasnya. sejarah menunjukkan bahwa VOC adalah organisasi dagang murni yang tidak pernah memperhitungkan agama. Ya, tidak memperhitungkan. Itu dibaca dari atas dulu, Coach Luke. Dari atas. Di Indonesia. Kalau Baca kamu di baca atasnya. ini screenshot ini. Malu kau dengan data itu di atasnya. Menjadi pihak yang paling berjasa dalam penyebaran Islam. The Ya, kau baca di atasnya. Cuma nangis kamu nangis. Kau baca di atasnya. Kau udah baca di atasnya, coy. Baca di atasnya itu. Ya, nangis si Juma. Kau pantengin di situ, saya yang baca. Kau pantengin di situ, saya yang baca. Pantengin, saya yang baca. Aja Juma. Jawab tuh Juma. Jangan udah emang Kristen ini kalau nggak nepu, nggak hidup dia kalau nggak nepu. Ini kok nipu dari NU kok. Nah itu pantengin dulu itu, saya bacain dari atas. Nah, ditutup kan, dasar penipu. Kau nggak mau baca dari atas, makanya kau kecilin kau, Satria. Kalau kau mau jujur menyampaikan sejarah, baca dengan lengkap. Sejarah itu bukan cuma dari satu baris itu, tidak. Sejarah dituliskan berurutan sesuai dengan apa yang terjadi kejadiannya. Ada dasarnya. Bang Juma, silakan Bang Juma di kantor itu, Bang. Silakan. Oke, jadi gini, cerita itu kemudian ada yang melatar belakangi. Jadi POC itu adalah kelompok yang kemudian paling bisa memanfaatkan situasi. Ketika kemudian Raja Pakubuwono II berkuasa, beliau merasa tidak mampu mengurusi Blambangan kala itu. Daerah itu kemudian diserahkan kepada POC. Dan POC rupanya itu orang cerdik. POC itu orang-orang cerdik. Bohong ya Juma. Sabar dulu. Enggak, berarti dari Sabar dulu, saya jelasin samamu. Udah kau diam dulu. Saya jelasin samamu. Diam dulu, Saya jelasin samamu. Saya jelasin. Mampus kan? Nah, POC ini, penyembah Yesus ini adalah orang cerdik. Dia melihat situasi. Dia melihat akar permasalahan yang terjadi pada masa itu. Nilai yang dianut oleh orang-orang Blambangan itu ada nilai Majapahit lama. Apa itu? Ajaran animisme. Oleh karena itu kemudian POC tidak terus memberontak. Agar tidak terus memberontak, POC ini kemudian Blambangan harus diislamkan. Itu dulu. Saya ulang. POC ini cerdik. Supaya kemudian Blambangan ini tidak melakukan perlawanan, maka mereka sang pemberontak ini harus diislamkan. Paham ya? Paham itu dulu. Harus diislamkan. Jadi Raja Blambangan kemudian pada masa itu, Mas Alit dan keluarganya kemudian dipanggil ke Surabaya. Apa yang terjadi? Setelah itu POC dipaksa kemudian si Raja Blambangan ini untuk memeluk Islam. Siapa yang memaksanya? VOC. VOC memaksakan kemudian Raja Blambangan untuk masuk Islam. Kemudian dikawinkan dengan cucu Bupati Pusnegoro, Gresik. Itu yang tertulis di sejarah. Setelah itu apa yang terjadi ujung-ujungnya? Apa ujungnya? Dengan mudah kemudian POC mencapai apa yang mereka inginkan. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi POC itu ketika kemudian dia melihat ada situasi yang menguntungkan, maka POC melakukan apapun yang menguntungkan pihak mereka. Meskipun ada tekanan-tekanan yang mereka lakukan kemudian untuk mengislamkan seseorang, orang penting. Supaya apa? Supaya tidak melakukan pemberontakan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya politik adu domba. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi
memang diceritakan dalam sejarah, itu dipelajari memang dulu bahwasanya khusus untuk Belambangan pengislaman itu dilakukan oleh VOC. Itu memang betul. Itu memang betul. Tapi ada tujuannya. Ada tujuannya. Ada tujuannya. Apa itu? Untuk menguasai. Untuk menguasai hasil rempah-rempah yang ada pada masa itu. Paham ya? Ya, selamat siang Azwin Purba. Silakan. Azwin Purba. Kalau Bang Juma, POC ini memakai data yang ada Bible yang dia bawa, yaitu serigala berbulu domba, begitu? Iya, betul. Jadi POC atau Belanda ini itu memakai Bible karena Bible yang dia bawa, ya isi-isi Bible yang dia praktekkan waktu dia menjajah. Kelihatan ajaran kasih, tapi di dalamnya adalah kekejian, kan begitu ya? Iya, betul. Oke. Dan jadi setelah hengkang dari Nusantara, apa yang dia tinggalkan? Kristen, gereja. Agama apa Bang Juma yang dia tinggalkan setelah dia kabur dari kalah di Nusantara? Ya, Kristen. Dan perlu juga dipahami ya, kenapa kemudian POC ini ada kerjasama dengan beberapa raja Islam di Nusantara kala itu. Untuk apa kemudian POC ini mencari muka ke raja-raja kerajaan Islam di Nusantara? Untuk apa? Untuk memerangi orang Portugis yang Katolik. Tuh. Paham ya? Jadi POC memanfaatkan situasi untuk memerangi Portugis yang mengajarkan agama Katolik. Karena POC kala itu kan orang Belanda tuh, Kristen Calvin, ya, Calvinix yang menjadi musuh Katolik. Jadi mereka bermusuhan di luar, masuk ke Nusantara masih bermusuhan, mereka saling rebutan kerajaan, rebutan raja-raja, rebutan kemudian penduduk di Nusantara, sehingga kalaupun terjadi perang antara Katolik dan Kristen di Nusantara ini, mereka memiliki sekutu-sekutu dari raja-raja Islam. Ya, jadi begini Bang Juma. Itu fakta. Ya, begini Bang Juma, saya juga sebagai pelaku sejarah bisa dibilang ya, karena saya kelahiran tahun 58. Dulu sepengetahuan saya ya, waktu saya SD ya, itu nggak ada yang namanya agama disebut Kristen ataupun Katolik. Yang ada itu cuma Nasrani. Itu aja Bang Suma. Ya, sejak tahun 68 baru muncul Kristen. Gitu loh. Kalimat Kristen dan Nasrani tenggelam. Iya. Yang penting kemudian yang harus ketahui, VOC itu konsentrasi kepada kemenangan dan keuntungan. Sembari mereka juga menyebarkan agama melalui misionaris yang menjadikan POC sebagai tumbangan, sebagai apa istilah itu? Tumpangan gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana kemudian pada saat mereka melakukan penumpasan terhadap pemberontakan yang ada di Aceh, POC ini mengadu domba pasukan dari Madura yang beragama Islam. Jadi serdadu-serdadu Belanda yang kemudian menumpas orang-orang Aceh yang beragama Islam itu memanfaatkan kemudian pasukan dari Madura yang juga beragama Islam. Jadi yang beragama Islam dari Madura dan kemudian yang beragama Islam dari Aceh itu diadu oleh POC. Halo, bisa bicara? Betul. Nah, itu yang terjadi. Ya, silakan teman-teman. Silakan. Itu aku mau tanya. Itu topiknya kayaknya nggak bermutu Bang Jumada. Jadi tanggapi aja Bang, kalau nggak bermutu. Tadi ada yang naik. Sekarang kan situ ngomong agama apa warisan penjajah. Bang, topik kami yang buat, terserah kami Bang. Kalau Anda mau nggak gini loh Bang. Apa yang mau Anda tawarkan Bang? Gini Pak Bejo, izin Pak Bejo. Kalau misalnya topiknya
nggak berkenaan. Ya, Anda tanggapilah Bang, itu topik. Tanggapilah, silakan. Ya bukan, maksudnya kita fair dong. Jadi kalau seandainya saya bilang agama apa kebanyakan dianut oleh teroris, gimana dong jawabnya? Kan aja. Agama Kristen lah. Masa Islam? Buktikan Kristen aja Bang. Katolik dong. Yang jadi teroris di Barat itu orang Islam rupanya. Sekarang agama yang diwariskan, agamamu juga diwariskan. Iya, diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Islam masuk ke Nusantara ini melalui penjajahan. Tentara mana yang datang ke Nusantara menjajah dari Arab? Di zaman Nabi belum ada agama, Bang Juma. Nanti Mija. Belum ada ajaran agama. Gak nyambung lagi. Kagak nyambung terus. Makin tenggelam ini. Seperti agama. Udahlah Bang. Udahlah Bang. Makin parah, makin parah. Udahlah Bang. Belanda ketika meninggalkan Nusantara, meninggalkan rumah ibadah mereka, apa nama rumah ibadahnya? Jawab aja dulu. Masjid Sekarang atau boleh gereja? bertanya enggak? Masjid atau gereja? Gereja dan masjid itu cuma penamaan tempat ibadah doang, Bang Juma. Sekarang orang umat mau ibadah di mana juga bisa kan? Masjid mana di Indonesia yang dibangun penjajah Bang? Bang Haji coba. Masjid mana? Bukan, maksudnya kalau tempat ibadah itu hanya penamaan tempat doang. Iya, tadi itu secara simbolnya ya, masjid atau gereja yang dibangun oleh penjajah di Indonesia ini sejak awal. Yang mana masjid dibangun oleh penjajah? Kalau gereja mau kita jabarkan dari mulai ujung Aceh. Setahu saya penjajah datang itu bukan karena agama, bukan. Setahu Abang, tapi Abang nggak Ya, tahu. memang mereka misinya untuk wilayah, bukan karena keagamaan. Itu setahu kamu Bang. Jangan ditarik-tarik penjajah karena agama, bukan. Secara Agama itu sejarah sifatnya dunia ada mengajarkan 3G. kebaikan semua. Secara sejarah dunia itu dikenal 3G, bahkan 4G. Sekarang saya tanya deh, terakhir dengan jawab. genosida. Ada Bang, jangan bilang nggak ada. Kalau Abang nggak pernah baca sejarah boleh bilang gitu. Tapi Abang ini orang yang mendapatkan wawasan ilmu apa tidak gitu. Jangan nanti kami takar. Enggak, saya mau tanya, setuju nggak agama itu mengajar kebaikan? Agama mengajarkan kebaikan. Mengajarkan kebaikan. Memang agama Kristen itu ada kebaikan Bang. Kalau yang benar agama Bentar dulu Pak Bejo, saya tanya dulu dia Pak Bejo, izin. Memang agama Kristen ada ajaran kebaikannya Bang? Jelas. Tunjukkan di mana datanya. Kasihilah musuh itu jelas. Musuh dikasihi baik itu. Lanjut. Itu aja dong, musuh aja dikasihi apalagi saudara. Saudara, kalau Anda membaca tentang musuh itu, kasihilah musuhmu, itu adalah implementasi hukum dalam Taurat, bukan di dalam Perjanjian Baru itu. Makanya saya tanya, setuju nggak ajaran agama itu apapun itu mengajarkan kebaikan? Kalau mengajarkan kebaikan, kebaikan apa dulu maksudnya ini? Kategori kebaikan banyak Bang. Kalau ada agama mengajarkan menyembah kepada roh, itu baik menurut saudara? Dalam arti roh apa nih? Ya, roh, apapun itu. Agama mengajarkan menyembah kepada roh-roh, apakah itu baik? Anda tahu ajaran agama paganisme yang mengajarkan tentang menumbalkan wanita ketika ada bencana alam. Gini ya Bang. Baik tuh Bang. Islam saya yakin mengajarkan kebaikan. Agama apapun pasti mengajarkan saya bertanya kebaikan. ini, Abang bertanya tadi saya jawab dengan ada ajaran agama yang mengajarkan menumbalkan seorang wanita untuk ketika terjadi bencana, gunung meletus, banjir, kekeringan, mengorbankan manusia. Tahu nggak itu? Ajaran agama katanya tuh. Tapi masalahnya, Abang sedang menanyakan tentang ajaran agama yang mana? Yang Abang tawarkan di situ. Jadi jangan asal bicara, Bang. Saya bilang nggak semua ajaran agama itu kebaikan, kecuali agama yang berdasarkan dari pengajaran para nabi, ya itu mengajarkan tentang siapa sang Maha Pencipta ini oleh sang Maha Pencipta. Kalau saya berbicara berdasarkan logika sih, kalau ada ajaran agama tidak mengajarkan kebaikan, mungkin tidak diakuin di negara ini.
Sekarang agama yang diakui di negara kita tercinta ini sudah tertera, udah tercantum di negara. Apalagi mau diperbincangkan. Apa kebaikan yang abang tawarkan dari ajaran Kristen? Silakan. Banyak. Maksud tujuanmu bertanya gitu apa? Pengen contoh apa? Banyak. Kita dialog lintas agama bang, lintas iman. Jadi kalau abang bisa menawarkan apa yang diajarkan Kristen. Lanjut Bang Juma dulu. Satu kebaikan. Silakan. Lanjut Bang Juma dulu. Lanjut Bang Juma. Iya, lanjut. Makanan, ya kok jadi makanan ini, aku jadi chat sama anakku ini. Agama itu mengajarkan kebaikan. Iya, betul. Mana? Ya kalau di agama Anda kebaikan yang Anda maksud ini apa di Kristen mengajarkan kebaikan? Nyembah manusia Yesus gitu. Kebaikan itu nggak ke situ larinya Bang Juma. Lari kemana? Kebaikan itu banyak, dari hal kecil banyak. Kita Seperti bertetangga sebagai umat manusia. Kita menghargai orang. Kalau itu orang tidak beragama juga itu manusiawi. Masalah kesembahan Bang Juma itu tergantung. Itu manusiawi. Itu manusiawi Bang. Meskipun orang tak punya agama juga mengajarkan itu. Yang kita minta kebaikan dari agama Kristen ini apa? Yang dari Kristen loh, artinya dari Bible. Bukan dari perilaku manusianya, dari kitabnya. Apa itu yang baik dari Kristen? Contoh. Banyak Bang, maksudnya gimana sih? Kalau saya tanya dari umat Islam, apa kebaikan coba? Kalau di Islam itu berlaku adil kepada orang-orang kafir. Berlaku adil kepada orang-orang kafir. Iya. Pengertian kafir kan yang nggak punya keyakinan kan? Kafir itu yang tidak Islam. Bukan begitu pengertiannya dong. Kafir itu yang tidak mengenal jadi Tuhan. Kamu yang tahu. Enggak, kafir itu orang yang ingkar terhadap ajaran Islam, itu kafir. Wah, kalau sampai segitunya pemahamannya tentang kafir, kita udah benar-benar nggak ketemu pembahasan kita. Iya, karena kafir itu kan dari Islam, kata dari Islam. Kristen ini aja yang suka usil ngambil istilah-istilah dari Islam. Ngapain orang Kristen pakai kata kafir? Itu kan bukan bahasa dari Quran, dari Bible. Kalau masalah bahasa kan pernah zaman tentang negara Bang, itu kan bahasa Indonesia. Nah makanya kita bahas agama Anda. Agama Anda ini membawa kebaikannya itu apa? Satu aja. Ada nggak? Intinya kita udah nggak ketemu bakalan pembahasan kita kalau seperti ini. Iya, karena Anda mengatakan semua agama mengajarkan kebaikan. Nah, saya minta satu kebaikan dari agama Anda itu yang bisa kita lihat implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu apa di negara kita ini? Apa? Mengasihi sesama manusia. Sayur Bali. Itu kebaikan. Ya. Sorry ya. Silakan host disambut dulu tamu Sair Bali ini. Aduh ya, sorry. Ya, maaf beli Sair, soalnya tadi lagi serius bahas itu beli Sair. Ya, beli Sair ini dari Hindu Bali Bang ajuin ya. Jadi kami sering diskusi. Bang Sair Bali paham mana kata kafir. Ya, dia nggak merasa tersinggung kalau dikatakan orang kafir. Coba ya, tanya aja sama dia. Ya, kalau saya sih enggak harus tersinggung karena itu kan bahasa yang saya tidak mengerti. Jadi untuk apa saya tersinggung? Kalaupun misalnya saya dikatakan menyembah berhala, patung, pohon, ya memang terlihat realitanya begitu. Buat apa saya tersinggung? Saya dikatakan makan babi, ya memang benar saya memang makan babi. Lalu buat apa saya tersinggung? Kan begitu intinya di sana. Namun saya kembali ke topik begini. Agama apa warisan penjajah? Nasrani, Kristen, Protestan. Kan itu jawabannya. Lalu mengapa dikonotasikan buruk? Karena sejarah yang mencatat. Dan sampai hari ini kita bisa rasakan, kita bisa lihat. Contoh misalnya, apakah orang yang masuk ke Amerika lalu membantai ribuan suku Indian itu orang yang tidak beragama? Beragama. Lalu orang yang masuk ke Australia membantai suku Aborigin.
apakah orang yang tidak beragama? Beragama. Jadi itu sebagai salah satu ukuran bahwa agama itu yang seperti itu kelihatannya baik, tapi implementasinya saat menaklukkan dengan misinya itu perbuatannya tidak baik. Demikian, terima kasih. Lanjut Bang Juma, lanjut Bang Juma. Iya, apa yang saya mau sampaikan ini? Saya rasa nggak ada tanggapan dari saudara kita Kristen. Yang pasti ketika tema ini bertanya agama apa yang menjadi warisan penjajah, penjajah yang dimaksud di sini tentu yang pernah menjajah Nusantara kan ya, Portugis dan Belanda. Ya, agama yang diwariskan kemudian sudah pasti adalah agama Katolik dan agama Kristen dan agama Katolik, kan gitu. Itu dua agama yang kemudian diwariskan atau diajarkan oleh penjajah. Setelah penjajah meninggalkan Nusantara, diteruskan kemudian oleh sebagian dari penduduk Indonesia, yaitu agama Kristen dan agama Katolik. Nah, yang saya pikirkan di sini adalah andai saja saudara-saudara Kristen ini hidup di masa penjajahan, berarti agama Kristen ini, orang-orang Indonesia yang beragama Kristen ini akan melihat penjajah setiap minggu masuk ke rumah ibadah yang sama dengan rumah ibadah yang mereka tempati juga untuk beribadah. Kan gitu ya. Andai saja orang-orang Kristen di Nusantara yang ada sekarang ini, yang senantiasa berkoar-koar toleransi, yang senantiasa teriak ajaran kasih, hidup di masa penjajahan, maka orang-orang Kristen yang besar mulut hari ini yang toleransi, ajaran kasih akan menemukan diri mereka berada dalam rumah gereja beribadah bersama dengan penjajah. Masih maukah kira-kira orang-orang yang mulutnya toleransi, yang menuduh-nuduh umat Islam teroris, yang kemudian mengajarkan ajaran kasih, masih mau nggak mereka kira-kira teriak gitu? Islam teroris. Masih mau nggak? Andai saja orang-orang ini hidup di zaman penjajahan Belanda, penjajahan Portugis, kira-kira mereka masih mau teriak nggak? Islam teroris, Kristen agama kasih, Kristen agama toleran. Apa yang dilakoni oleh Portugis dan Belanda itu seirama dengan Bible, isi Bible. Ini yang saudara yang saya mau tanya nih, Aswin. Andai saja saudara hidup di masa penjajahan, masihkah ada suara Anda mengatakan Islam agama teroris? Andai saja Anda hidup di masa penjajahan selama 350 tahun. Teroris hanya 1 hari, Bang. Dah selesai. Tapi penjajah yang notabene-nya beragama sama seperti agama Anda, berapa jam dia melakukan pembunuhan di Nusantara ini? Bukan jam lagi, Bang. Bukan hari, bukan bulan, bukan tahun lagi, tapi berabad-abad. Anda nggak malu? Anda nggak malu mengatakan Islam teroris? Anda nggak malu mengatakan agama kalian agama kasih? Anda nggak malu kalian mengatakan agama kalian itu adalah agama yang toleran? Nggak malu? Nggak malu kalian? Dan andai saudara hidup di zaman penjajahan, hari Minggu Anda bergabung dengan pejuang untuk ibadah, atau hari Minggu Anda bersama dengan penjajah untuk ibadah? Ayo. Gini Bang, halo. Ya.
semua unsur kejahatan saya setuju sama Bang Juma. Saya nggak setuju ada kejahatan dalam ajaran agama. Sama aja seperti kayak gini. Kalau saya bilang teroris ajaran Islam agamanya, Abang juga nggak setuju, dan saya juga nggak setuju ajaran Islam mengajarkan pengeboman. Saya nggak setuju. Sama aja waktu pada zaman penjajahan, kebanyakan mayoritas penjajah beragama Katolik dan Protestan. Saya juga nggak setuju, dan itu bukan ajaran agama. Kata siapa, Bang? Kata saya. Bible Anda kok yang memerintahkan untuk melakukan penjajahan? Di mana tertulis? Biar saya paham. Bang Handi maju. Ada Bang Handi nggak? Ada. Ulangan 20. Silakan, Bang. Bacakan, Ulangan Bang. 20 ayat berapa? Digoyang Bang Handi. Gak tahu. Ulangan 20, Bang. Nomor 10 mulai itu, Bang. Iya. Saya baca ya, Bang. Ya. Yuk. Nomor 10 langsung ya. Ulangan 20:10. Apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan damai kepadanya. Apabila kota itu menerima perdamaian dan dibuka pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang ada di situ melakukan pekerjaan rodi dan menjadi hambamu atau budakmu. Jadi istilah kerja rodi yang dipergunakan oleh Belanda berasal dari Bible. 12. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan perlawanan dengan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. 13. Dan setelah Tuhanmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Ini yang dipakai Belanda, bro. Iya, tapi persis, kan persis sama prakteknya. Penjajah itu berpatokan sama itu. Jangan menyimpulkan ayat dong. Nah, itu yang dibawa Belanda, bawa Bible kok. Masa Republik ini, gimana sih lu? Sekarang kan yang kita bacakan ayat itu kan sepenggal-sepenggal. Dikasih data sepenggal. Ada aja ngelesnya ini orang. Lanjut Bang Juma. Lanjut Bang Di, saya angkat telepon dulu, Bang. Janganlah kau ngeles, Bang. Ini data loh kita. Bukan ngeles. Terus kalau nggak ngeles gimana ceritanya? Sekarang kan kebanyakan umat Islam menyimpulkan ayat itu kan seakan-akan penjajah dulu berpatokan sama ayat. Ya sekarang kau bantah lah ini, apa maksudnya ini di Bible menempel, coba jelaskan. Ulangan 20, 10 sampai 13, coba jelaskan. Aku belum membaca sepenuhnya dari ulangan itu, belum. Ya, Anda punya Bible nggak di situ? Kebetulan aku di luar. Ya saya udah baca tadi. Di situ kesimpulannya, perintahnya. Oke, sekarang adalah gini deh, dengerin dulu, saya kan kamu kan nggak membaca, saya kasih tahu. Dengerin dulu. Biar seakan-akan dengerin dulu. Kamu nggak punya Bible ternyata. Kristen kok nggak punya Bible ya? Miskin kali kau, bro. Tak beliin nih mau. Gua ada nih. Mulai dari beber jadul sampai yang terbaru nih gua ada. Malu lah bro, kau punya Kristen nggak punya Bible. Di sini, gitu ya. Belanda datang itu berperang. Tapi kalau daerah jajahannya itu tidak melawan, dia menjadi harus kerja rodi dan menjadi budak. Jadi istilah kerja rodi yang dipergunakan Belanda itu bersumber dari Bible, nggak bisa dipungkiri bro. Sekali lagi saya ulang, teman-teman ingat ya, istilah kerja rodi berasal dari Bible yang dibawa oleh Belanda, dipraktekkan oleh Belanda, yang menjadi korban adalah nenek moyang kita terdahulu. Mari kita mengiringi doa kepada para pahlawan yang telah mendahului kita, yang telah diperlakukan tidak adil oleh penjajah Belanda ini. Semoga arwah, semoga para pejuang kita yang telah diperlakukan tidak adil dengan bekerja rodi, dijadiin budak dengan moncong senjatanya, semoga beliau-beliau yang telah mendahului kita jadi pahlawan kita mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami hanya mendoakan nenek moyang kami dipaksa
jadiin budak, perempuannya diperkaos, tidak ada ampun baginya. Itu dipraktekkan terjadi di dalam Bible Anda, karena yang membawa Bible Anda masuk ke Nusantara adalah si Belanda. Paham kau? Jadi sekali lagi saya ulang, istilah kerja rodi, istilah budak ada di dalam Bible-mu, dipraktekkan oleh Belanda. Jangan ngeles lagi, ini data. Lanjut teman-teman. Kita juga umat Kristen nggak setuju ada penjajahan di muka bumi ini. 11 dan Korintus 1:19. Ada penjajahan di Jadi mestinya kau Aswan berpikir, kok saya beragama Kristen ya? Ya kau mikirlah itu. Ini saya beragama Kristen, bersumber dari mana gitu. Artinya apa? Kau beragama Kristen itu peralihan dari Belanda ke nenek moyangmu. Artinya nenek moyangmu terdahulu itu dekat sama Belanda. Satu gereja sama Belanda di hari Minggu. Pertanyaannya, yang dekat sama Belanda ini pejuang apa pecundang? Itu loh pertanyaannya. Yang dekat, yang berhasil menjadi satu agama dengan Belanda, satu gereja di hari Minggu, orang ini, nenek moyang kamu ini pejuang apa pecundang? Ya pasti jongos Belanda, bro. Artinya apa? Nenek moyangmu itu dekat sama Belanda, makanya kau menjadi Kristen. Itu yang kau pikirkan, bro. Andi Paham sampai sini? Paham? Kau sendiri juga itu penjajah. Kau tahu enggak? Kau sendiri itu penjajah. Apa yang kau jajah? Iya, dari apa zaman nabimu itu kan juga menjajah, nggak jadi menjajah tuh perang terus. Di mana menjajah nabi saya? Ya, sekarang kau lihat aja tuh, dia tuh nyerang siapa itu? Di mana? Orang-orang Quraisy itu diserang. Ya itu kan nggak ngerti saja. Kalau mereka menjajah boleh. Ini kita bicara di wilayah Indonesia loh. Kita bicara di wilayah Indonesia. Kalau mereka menjajah boleh, kalau kita nggak boleh gitu. Ya. Islam waktu itu Nabi Muhammad SAW berdakwah. Terus kemudian diserang, dijajah, ya melawan toh. Kan kita Islam ini, dengerin dulu diam kalau kasihin ya. Islam ini agama bukan ajaran konyol, tapi ajaran yang mempertahankan harga diri. Lihatlah para pejuang-pejuang. Ajaran Nabi Muhammad SAW melawan Belanda. Ada nggak yang mau mati konyol? Enggak. Belanda datang kita lawan. Ya, darah, harta, tahta menjadi taruhannya begitu. Jadi Islam itu nggak pernah memulai perang. Tapi kalau dilawan, Anda jual, kami beli. Tapi kalau Kariste enggak. Pangeran kasihilah musuhmu. Musuh datang didoain. Ya musuhku, kudoakan kau, silahkan menjajah. Semoga kau selamat kembali ke negaramu. Musuh didoain. Jadi kita berbicara lokal khusus di Indonesia. Kalau mau berbicara secara makro, naudzubillah min zalik, bagaimana Kristen ini disebarkan dengan cara apa? Jadi di matamu aja ini loh, di matamu masih tersimpan. Nah itu kan nanti kan copyright kalau gue nyanyi lagu Ebit. Jadi kan sulit gitu ya? juga ya, sulit juga ya kalau kita mau diskusi tanpa artinya minim literasi ya nggak jalan jadi. Iya. Jadi Azwin, ya kalau kau ingin memperjuangkan kebenaran tentang Kristen, ya kau jangan miskin literasi, kau kuasai dulu Biblemu, baru bisa gitu loh, ya. Lanjut. Ini berbicara data, berbicara kenyataan, yang nggak bisa kau pungkiri, bro. Kau terimalah apa adanya, gitu loh. Oh iya ya, ini lagi yang telepon, benar-benar dah. Siapa sih? Bentar dulu. Jangan telepon dulu sebentar. Bro, jadi terima kenyataan, sabar, jujur, supaya Anda menjadi Kristen, tidak memberontak dengan kejadian yang ada. Terima apa padanya.
Oh ya benar ya Bang Juma ya. Ternyata agama saya itu sama dengan agamanya penjajah. Terima itu. Yang membawa Bible ke Nusantara itu mulai dari Portugis dengan Katoliknya yang bermarkas rata-rata di Indonesia Timur, terus kemudian datang Inggris, kemudian Belanda mengadu domba, Inggris kalah, Belanda yang paling lama membuat suatu lembaga yang disebut Lembaga Bible Hindia Belanda. Ada lembaganya coy. Bagaimana supaya daerah jajahannya itu memeluk Kristen karena daerah sasarannya adalah Islam, sambil memperkaos, sambil membunuh, sambil merampok isi-isinya, daerah jajahannya juga Kristen. Bawa Bible lah dia, yang berbahasa Belanda atau berbahasa Inggris yang dibawa. Bagaimana caranya? Saking liciknya, tadinya sampulnya Bible, kalau kita tidak ganti menjadi Alkitab, Bible, orang-orang Muslim nggak mungkin mau jadi Kristen, atau orang-orang lokal tidak mau menjadi Kristen, karena masih ada sasarannya antara Kristen dan Hindu dan Buddha waktu itu, dan aliran kepercayaan. Ganti menjadi Alkitab. Bodoh amat. Anak cucu saya nanti belakangan yang ribut. Anak cucu saya nanti yang belakangan yang merasakan malu dihajar oleh apologet Islam Indonesia. Yang penting hari ini kita menjajah. Bodoh amat, kita terjemahin, kita yang berkuasa kok. Baik, Paman. Bagaimana caranya, Paman? Ganti semua itu enharke, enhologos, kaiologos, enprotonteos, kaiteos, enhologos. Bagaimana Paman mencari? Menggantinya. Ini kan Yunani semua. Ada logos, ada apostolos, ada theos. Jangan pakai itu. Ganti sesuai dengan agama daerah jajahan kita. Gimana caranya Paman? Kan sembahan umat Islam itu kan Allah. Gantilah itu theos menjadi Allah. Ganti logos menjadi firman. Datang ke Bali. Wah, Bali lebih susah ini. Gampang, terjemahin aja. Sang Yang Widi, nggak apa-apa. Biarlah mereka anak cucu kita yang ribut. Kan begitu. Datang ke Bali. Marah Pak Sair. Baru ditanya. Ulangan 20, 10 sampai 13. Jadi supaya mereka ini apa? Izin baca dulu ya. Ya silakan. Yuk. Ulangan 20, 10 sampai 13. Pak Sair jangan marah ya kalau ada Sang Yang Widi ya di terjemahan Bible ya. Iya, itulah cara penjajah. Jangan, Pak Sair jangan marah juga ya kalau ada gereja mirip-mirip pura ya. Itulah cara penjajah. Pak Sair jangan marah juga ya kalau Kristen di sana ya mirip-mirip pakaian orang Bali ya. Iya, karena itulah cara penjajah. Kok penjajah semua sih jawabannya Pak Sair? Loh iya, kan memang begitu dari dulu sampai hari ini. Sifatnya menjajah. Nama Tuhan dijajah, diambil, dirampok. Adat budaya diambil, dirampok. Nah itulah cara penjajah. Kalau sekarang Pak Sair menjajahnya tidak pakai lagi moncong senjoto. Penjajahnya tidak lagi kekerasan, tapi dengan 378 Pak Sair. Ya lihat aja pembalasannya, kan sudah mulai di Bali. Oh kabur dia. Saya kabur juga. Tadi siapa yang mau membaca? Siapa? Silakan. Saya kabur juga kalau saya di sini nanti tidak ada oten. Permisi. Pak Sair udah lama nemuin itu terjemahan ke Bali Sang Yang Widi dipakai. Ya sebenarnya sih sudah, cuma kita sudah berupaya semaksimalnya, tapi tetap bandel, nggak bisa. Ya karena itu memang dari penyakit turun temurun kan menjajah masalahnya, menghalalkan segala cara, gitu loh. Jadi segala upaya itu dipakai oleh mereka, gitu. Kalau kita berontak bergejolak, dibilang kita sarah.
Mereka dapat kiriman dana segala macam yang menikmati oknum-oknum umat Kristen itu. Ya itu kan memang ciri-ciri warisan nenek moyangnya dia seperti itu. Penjajah. Artinya warisan penjajahnya bukan nenek moyangnya, warisan penjajahnya seperti itu sehingga menikmati semua itu, menghalalkan sampai detik ini. Pak Sair, saya mau nanya sejarah nih ya. Agama Anda kan yang duluan tuh, Hindu dan Buddha gitu ya. Iya. Sebelum Islam masuk kan aliran kepercayaan dan Hindu kan yang mayoritas di Nusantara waktu itu ya Pak Sair ya. Benar. Bener dong, ini sejarah dong, begitu. Nah, Islam ini datang itu memaksa nggak sih penganut Hindu aliran kepercayaan memeluk Islam? Ada paksaan nggak sih? Begini, saya tidak akan terluka apabila saya membaca sejarah itu. Contoh, misalnya, ya saya tidak pungkiri bahwa cara Raden Patah itu agak tidak baik. Karena apa? Karena seperti itu. Namun saya bisa memaklumi karena apa? Karena karma pala. Kenapa karma pala? Karena Brawijaya sudah berani istilahnya tidak bertanggung jawab terhadap Raden Patah. Jadi apa yang dia perbuat dia alami. Jadi saya di sana mengerti akan hal itu. Jadi saya tidaklah kecewa atau dendam dan segala macam, tidak, karena proses karma pala. Tapi kalau penjajah seperti judul ini, ya iya saya jawab. Agama apa warisan penjajah? Ya Kristen sama Protestan, Katolik gitu. Jadi saya simpel aja jawabnya. Oh jadi agama Hindu bukan warisan penjajah ya? Ya. Enggak lah, saudaraku. Jadi agama apa dong warisan penjajah? Ya itu tadi saya sudah bilang. Tadi saya sudah bilang, ya penjajah kan kita tahu siapa yang menjajah kita dan beragama apa. Ya itu Nasrani, Kristen, Protestan, Katolik kan itu. Itu kan sudah memang benar seperti itu. Iya. Jadi simpel aja jawabnya. Dan itu memang terbukti, memang dulu penjajah memang beragama itu. Kalau mereka mengajarkan kebaikan dalam ajarannya, ya tidak mungkin mereka menjajah. Pak Sair izin, pernah baca Bible yang terjemahan ke bahasa Bali? Udah pernah baca? Ya sudahlah, saya baca di sana tertera jelas bahwa di Bible berbahasa Bali itu Tuhannya umat Kristen itu bernama Ida Sang Hyang Widiwasa. Itu Tuhannya umat Hindu yang bernama Ida Sang Hyang Widiwasa. Cuma fatalnya hanya ada dua. Yang pertama dikatakan mempunyai anak bernama Sang Hyang Yesus. Dan kalau kita runut baca lagi lebih dalam, dikatakan Ida Sang Hyang Widiwasa itu bodoh, sudah ngambil, menginjak lagi coba. Aduh, ya itulah yang terjadi di Bali. Tapi ya kita memaklumi juga karena kata Verhoes kan dia tidak punya nama Tuhan. Jadi linglung mencari nama Tuhan. Gitu loh. Diprotes keras, dikira nggak toleran, dibiarin semakin menjadi-jadi, betul ya? Ya iyalah, ya sama seperti di Bali misalnya kata sekolahnya bernama Swastiastu, kita diam. Lama-lama dia membuat gereja hampir sama menyerupai pura, kita diam. Lama-lama dia memakai sesajen, pakai pakaian adat Bali, ornamen penjor pada saat kebaktian, kita juga diam. Ya, sebelumnya itu kata bapak atau bapo juga diambil, pendeta juga diambil, kita diam.
lama-lama kok semakin berani gitu. Nah itulah sifat penjajah, warisan dari kaum penjajah gitu loh. Jadi mereka harus menyadari itu. Mereka nggak bisa menentang itu. Orang sudah jelas terbukti kok. Peninggalan penjajah juga masih ada kok sampai sekarang. Kerja rodi, kerja paksa dan lain sebagainya itu kan sejarah mencatat. Dan agamanya apa? Ya itu yang saya sebutkan tadi gitu loh. Jadi tidak bisa berkilah. Memang judul ini memang menusuk dada sampai tembus ke punggung ini judulnya nih. Kalau pendeta itu kan bahasa umum, bahasa Balinya apa? Pinandita. Pinandita itu adalah pendeta. Itu bahasa Sangsekerta. Bape atau Bapa pun juga bahasa Sangsekerta. Itu. Jadi banyak yang diambil. Kita ya dalam konteks itu ya mengerti lah, karena mereka kan mungkin tidak mempunyai original teks sehingga mereka comot sana comot sini ya dengan dalil-dalil tertentu ya yang nggak masuk akal gitu loh. Coba kalau dia kalau Romo itu Bang Cair, Romo itu, nah saya kurang tahu kalau Romo itu. Kira ini apa kalau pemandangannya? Ini dulu kuncinya juga biawak. Untuk kira pemandangannya apa? Nah ikan itu tanggung jawab ngelaknya. Ya, jadi begitu saudaraku dari saya ya. Kalau saya sih sarankan begini ya saudaraku ya, kepada umat Kristen terutama yang di bawah. Saya sarankan tuh begini, coba lihat saudara kita umat Islam, Al-Quran berbahasa Arab, bersastra Arab, berhuruf Arab. Nah, Hindu juga berbahasa bersastra Sangsekerta, Tuhannya satu. Juga begitu umat Muslim, Tuhannya satu. Ya, tatkala saya ingin mempelajari ajaran kitab suci, baru buka aja kami sudah pusing, ini apa? Kita nggak mengerti, berarti harus belajar dari awal untuk mempelajari itu. Begitu juga umat Muslim, kalau membuka Weda pastilah juga pusing. Ini bahasa apa? Kalau ingin tahu ya harus belajar. Begitu juga seharusnya umat Kristen ya, dengan bahasa mungkin bahasa Yunani, sastranya juga Yunani atau apa hurufnya. Nah, ya kita pun juga pasti pusing. Artinya punya jati diri masing-masing, nama Tuhan masing-masing. Ya kita nggak mungkin akan pernah bergesekan. Ini jajah sana, jajah sini, ngambil sana, ngambil sini. Ini permasalahannya. Makanya ada komal-komal seperti ini gitu loh. Cobalah kembali ke jati agama masing-masing itu. Jadi nggak akan ada gesekan gitu loh. Ya. Nggak akan ada gesekan. Cuma di Indonesia ini aja ya banyak nama Tuhan ya. Di Batak nama Tuhannya beda, di Jawa nama Tuhannya beda, di Bali nama Tuhannya beda. Nah kalau misalnya itu berkumpul dalam satu halaman besar, lalu mereka semua saling membanggakan Tuhannya sendiri, apa ndak chaos? Itu terjadi loh dulu pada saat suku itu banyak di Bali, itu terjadi pertumpahan darah di Bali sehingga disatukan menjadi satu kesatuan ajaran Tirta beraliran Siwa ya. Jadi ini akan terulang lagi sejarah ini nih. Sekarang ya buktinya umat Protestan atau Kristen mempunyai sekte atau apa namanya lah ya 600 sekte ya, 600 apalah namanya itu. Nah itu lama-lama tuh bisa jadi chaos itu tuh. Gitu. Denom ya. Namanya sih bagus, denom ya. Gitu loh. Itu biang keladi akar permasalahan mereka akan chaos itu. Gitu loh. Nggak usah lah diulangi sejarah-sejarah seperti itu. Sudahlah menjadi satu, misalnya agama Kristen atau Nasrani dengan Tuhannya apa, kitab sucinya apa, bahasanya apa, sastranya apa, jelas.
Kalau memang cinta dengan agamanya, ya mereka pasti harus belajar dong. Sama seperti umat muslim dari kecil belajar Al-Quran, diajari oleh ustadz, gurunya, pesantrennya. Ya, diajari. Dari kecil sudah dia khatam dengan Al-Qurannya. Begitu juga di Hindu, begitu juga seharusnya di Kristen. Jangan dirubah-rubah, ditranslate. Akhirnya nggak jelas, pendeta mengatakan 5.000 sampai 6.000 ayat boleh dikatakan nggak jelas di Bible, sehingga terjadi kerancuan. Ya gitu, bukti mentranslate itu tidak sempurna gitu loh. Coba kembali ke teks originalnya, maka tidak ada kericuhan juga pada pendeta itu. Iya. Nggak ada juga persatuan pendeta seluruh Indonesia ya. Nah, iya, jadi gitu kembali gitu loh. Kembali, kenapa sih kebiasaan penjajahan itu tetap aja dilakukan? Seneng ya menjajah, aneh. Karena begini Bang Sair, kalau diadakan satu organisasi persatuan para pendeta seluruh Indonesia, bakal ribut terus dalam organisasi itu ya. Pastilah, makanya kan saya bilang mengulang sejarah kelam yang ada di Bali gitu loh. Mengulang sejarah kelam yang ada di Bali. Terjadi ribut loh. Kok senang sekali ribut gitu loh. Ya, upayakanlah untuk meminimalisir akar-akar keributan itu gitu loh. Agar menjadi elok gitu loh. Nggak ngerti ya, benar-benar nggak ngerti dengan umat Kristen ini. Nggak ngerti ya. Tujuannya apa sebenarnya nih? Nggak ngerti saya. Ya memang tugasnya saudaraku umat muslim lah sekarang menyadarkan mereka. Karena apa? Karena Nabi Isa kan dimuliakan ya di Al-Quran. Anggaplah ini beliau saat menjadi nabi itu tugasnya tertunda. Nah sekarang umat muslim itu yang harus menindaklanjuti itu untuk menjadikan satu kesatuan domba-domba yang tersesat itu. Begitu saudaraku. Tapi dengan cara yang santun pastinya. Terima kasih. Iya, sebetulnya kalau memang mau tercipta suasana kebangsaan yang seperti yang diharapkan dalam Pancasila ya, dalam kebinekaan kita ya. Sebetulnya gampang, tinggal niat dari umat Kristen aja. Kalau mereka mau dengan legowo menarik semua istilah-istilah Al-Quran dari Bible, di dalam Bible itu ya, tarik semua. Kalau saya sendiri menghitung ada kurang lebih 14 yang saya tahu nih ya, yang saya dapatkan ada 14 istilah Al-Quran yang dipakai oleh umat Kristen. Nah itu lepaskan aja lah hak umat Islam tuh, kembalikan kepada umat Islam ya, jangan dipakai lagi. Saya rasa tendensinya menurun ya, temperatur perdebatan tuh pasti berkurang drastis gitu ya. Nah ini karena umat Kristen tidak pernah mau menyadari kalau mereka itu telah mencuri istilah-istilah Al-Quran. Ini yang dipermasalahkan oleh umat Islam kan. Ini yang menjadi tolak ukur keributan ya, kericuhan gitu ya. Sebetulnya Islam tidak pernah mau membuat kegaduhan, tidak pernah, karena Islam itu rahmatan lil alamin, nggak pernah mengajarkan tentang kebencian gitu. Tapi justru mereka selalu mencari celah ya, dari udah berabad-abad ini kejadian ini, bukan setahun 2 tahun. Tapi mereka nggak peduli, sampai Paulus yang terakhir datang ya tahun kemarin kalau nggak salah, sudah mencanangkan kepada LAI untuk mencabut semua istilah bahasa-bahasa Al-Quran dari Bible. Nah, disuruh tidak pakai lagi. Ternyata nggak didengar. Karena apa? Yang berbicara ini orang Vatikan, Katolik ya, sedangkan di LHI mayoritas ya Protestan mungkin ya. Jadi nggak ditanggapi. Kira-kira begitu, Bang Sair. Ya, benar sekali, benar sekali. Jadi begini loh saudaraku, begini loh, saya itu jadi ketawa. Jangankan Vatikan, nama Tuhannya saja sendiri dinistakan kok. Ngambil Tuhan ini, ngambil Tuhan itu kok. Apalah artinya Vatikan? Orang Tuhannya sendiri
di sini bernama ini, di sana bernama itu kok. Apalagi manusia. Bagaimana jemaatnya bisa bergejolak, orang dikatakan domba aja diam. Itu loh. Jadi ke sana kita berpikirnya. Emang susah gitu loh. Memang susah. Memang susah. Oke, saudaraku, saya izin turun dulu ya kalau saya